Suatu organisasi nirlaba bergerak sesuai dengan desain program yang telah dibuat. Namun, seringkali terjadi kekhawatiran terhadap ketidaksesuaian program, sehingga tujuan program tidak tercapai dan tidak tepat sasaran. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi nirlaba. Tentu saja, tanpa adanya pengukuran kinerja, organisasi tidak dapat mengetahui apakah program yang dilakukan berhasil atau tidak. Jika program tersebut dinilai berhasil, organisasi tidak dapat mengetahui siapa dan apa faktor penyebab keberhasilan tersebut. Sebaliknya, jika program yang dilaksanakan gagal, organisasi tidak dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat sehingga tidak ada perbaikan yang dapat dilakukan ke depannya. Dalam mendesain suatu program, kita dapat menyusun melalui berbagai perangkat. Salah satunya adalah model logika atau lebih dikenal dengan istilah logis model. Logis model merupakan cara untuk membuat perencanaan yang mudah untuk dievaluasi dan logis, yang ditampilkan dalam bentuk visual yang menunjukkan hubungan antara berbagai aktivitas organisasi dalam suatu program dengan hasil yang akan dicapai. Secara umum, logis model dapat digambarkan sebagai berikut: situasi, input, proses, output, outcome, dan impact. Gambaran logis model ini tentunya dapat memberikan tahapan-tahapan pasti terhadap program yang dikerjakan organisasi. Misalnya, dalam tahapan perencanaan, logis model membantu menyusun program berdasarkan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan organisasi sesuai dengan situasi dan permasalahan yang ada. Dalam tahap pelaksanaan, logis model membantu atau mengarahkan pelaksanaan program dalam melakukan aktivitas program. Dalam tahap hasil, dengan logis model kita dapat melihat output atau outcome yang dihasilkan. Dan tahap yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi. Logic model dapat digunakan untuk mencocokkan perencanaan yang disusun dengan eksekusi di tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, logic model dapat menjadi indikator kinerja yang dinilai baik untuk melihat keberhasilan, ketercapaian, dan kesesuaian program yang dirancang bersama. Tentunya, banyak manfaat dari penggunaan logis model ini, seperti adanya gambaran atas teori logis mengenai program yang akan dilakukan. Hal ini membuat program yang bisa menjadi lebih fokus pada tujuan program. Manfaat lainnya yaitu memberikan gambaran program yang lebih terperinci atau detail kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dari rencana yang sudah disusun sehingga dapat dicari alternatif menyelesaikan permasalahan lebih awal. Membantu pelaksanaan program memahami cakupan kerja yang akan dilakukan dan tanggung jawabnya. Namun, perlu diingat, logis model juga mempunyai kelemahan dalam penggunaan sebagai perangkat desain program. Logis model memudahkan perencanaan bekerja dengan gambaran yang lebih sederhana tetapi tidak dapat memberikan prediksi terhadap apa yang terjadi di lapangan. Padahal, kondisi di lapangan bisa menjadi lebih kompleks atau rumit karena berbagai faktor. Penyusunan logis model memerlukan asumsi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari berbagai teori, analisis, penelitian, dan pengalaman, sehingga asumsi yang dibuat untuk membantu mengarahkan jalannya program. Dengan mengetahui tujuan, tahapan, dan manfaat dari logis model ini, kita dapat melakukan perencanaan program yang lebih efektif sesuai dengan tujuan dan target organisasi.
dengan memperhatikan faktor real lainnya yang mungkin dapat muncul dan menghambat jalannya program. Terima kasih telah melihat video ini. Untuk melihat video yang lain, silahkan kunjungi website www.integrasi-stripedukasi.org/video. Serta untuk berkonsultasi dan lebih terinci, kunjungi www.integrasi-stripedukasi.org. Terima kasih telah melihat video ini. Untuk melihat video yang lain, silahkan kunjungi website www.integrasi-stripedukasi.org/video. Serta untuk berkonsultasi dan lebih terinci, kunjungi www.integrasi-stripedukasi.org.